Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan review satu saham yang prospeknya menurut kami lumayan dan fundamentalnya cukup oke. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Saham yang akan kami bahas adalah saham yang namanya SPTO kodenya atau Surya Pertiwi Tbk. Analisa ini untuk tahun 2023. Apa sebetulnya bidang usaha Surya Pertiwi atau SPTO itu? SPTO ini beda dengan Toto ya. Ingat, beda dengan Toto. Kalau Toto itu produsen dari produk sanitari, kalau SPTO yang saya bahas adalah distributor produk-produk sanitari. Ada produk Toto, ada Geberit, ada Stiebel, Elton, ada Villeroy, Bosch, dan lain sebagainya. Banyak, ini bawahnya masih ada ya produknya. Jadi dia ini distributor daripada produk-produk kamar mandi ya. Nah, sentimennya daripada Surya Pertiwi itu ada dua menurut kami. Yang pertama, kalau properti bagus, saham ini akan bagus. Kalau ekonomi Indonesia bagus, saham ini juga bagus. Karena ketika ekonomi bagus, banyak orang yang membangun dan lain sebagainya. Maka butuh produk sanitari. Dan Anda tahu ya, produknya Toto dan lain sebagainya itu Anda bisa temui di banyak kamar mandi di Indonesia. Seperti di pom bensin dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ini kami rentang selama 5 tahun. Ya. Sahamnya ini mager aja nih, di harga antara 550 sampai 600. Ya dulunya, ingat dulunya, secara psikologis saham ini berada di angka 800. Ya, angka 800 ini tandanya sampai 1000. Ya, antara itulah. Setelah Covid turun, naik, kemudian anteng di angka 560 sampai 600. Ya, ini 2022 2023. Nah, ini kalau kita rentang pada year to date atau dari bulan Januari 2003 sampai bulan Agustus ya. Itu ya sama, masih mager kayak gini, naik pun naik sedikit walaupun ini ada tanda-tanda mau naik ya, tapi naiknya sedikit lah. Belum ada tanda-tanda yang menggiurkan. Kenapa ini? Mari kita lihat fundamentalnya SPTO. SPTO ini sebetulnya cukup bagus ya pertumbuhannya. Bisa kita lihat pertama dari revenue 2021, walaupun ingat Covid ini, tapi saham ini nggak goyah ya, perusahaan ini nggak goyah, jadi tidak mengalami kerugian. Keuntungannya masih oke. 2002 naik, lihat 556 672 sampai 2023 688 naik. Kuartal 2 juga naik. Bahkan net income-nya, ini net income ya, itu juga naik ini 2022 ke 2023 51 ke 58, kuartal 2 29 ke 36. Jadi menurut kami cukup bagus. Ada yang aneh juga, kenapa kok nggak naik-naik sahamnya. Nah, yang berikutnya kita lihat valuasinya. Kalau secara valuasi pernya trailing 12 month itu ada di 7. Nggak mahal menurut kami, walaupun bukan saham yang murah banget. Ingat, earning yieldnya bagus. Earning yield itu earning per share ya, dibagi harga saham. Jadi semakin besar semakin bagus. 13% itu bagus. Kemudian price to free cash flow-nya lumayan besar. Ya, jadi cukup bagus. Hutangnya mini 0,1. Ya, jadi cukup bagus, oke juga. Kemudian ROE-nya 15%, oke. Ya, ROE-nya 15%, cukup oke. Jadi nggak tahu kenapa saham ini kok nggak naik-naik. Kita lihat growth-nya. Profitability-nya untuk net profit margin-nya 6. Menurut kami ini standar. Gak bagus banget, standar ya. Tapi growth net income-nya itu cukup besar, 26% ya. Year on year, ingat year on year, kuartal tahun per tahun. Cukup besar. Nah, satu hal yang sangat istimewa daripada saham SPTO adalah dividennya besar. Jadi
kami kadang mengatakan seperti ini, kenapa saham ini nggak turun juga nggak naik? Kayaknya ada orang yang pengen dividennya saham ini yang cukup besar deh, maksudnya akumulasi terus. Karena di harga sekarang saja 600 ya, itu dividennya masih 8,3%. Tapi ingat, dividennya SPTO ini dibagi dua kali ya, dividen final sama interim. Jadi bukan langsung 8% gitu. Jadi, makanya sahamnya anteng-anteng aja. Nah, ini juga dividen ini juga yang besar membuat sahamnya sulit turun. Walaupun juga nggak naik-naik ya. Sulit turun karena apa? Kalau turun dividennya membesar. Nah, kita lihat ya. Saya rentangkan dari bulan Juli sampai Agustus. Ya. Kalau melihat grafik akumulasi dan distribusi, itu terjadi akumulasi memang. Ya ini kalau kita lihat ini terjadi akumulasi. Ya. Tapi kalau kita lihat volumenya, nggak ada tanda-tanda akumulasi yang besar. Ya, nggak ada tanda-tanda. Jadi akumulasinya tuh kecil-kecil. Kayaknya yang jaga saham ini pintar banget ya. Jadi kita juga nggak bisa analisa ini yang dominan siapa, nggak ya. Jadi nggak ada ini tanda-tanda volume gede walaupun harganya naik ini bus ya, akumulasinya nggak begitu besar. Mari kita lihat perbandingan dibandingkan dengan saham-saham lain yang sejenis. Saya bandingkan dengan SPTO, dengan Toto, ada juga API ya. API ini sanitari juga, tapi nggak begitu terkenal. Tool ini kayak S Hardware lah, tapi alat-alat rumah tangga dengan produk Nankai. Dan kemudian S Hardware. Maksudnya saya rentang yang sejenis saja. Kalau dari earning yield, SPTO paling besar di antara yang lain. Ingat, earning yield itu earning per share dibandingkan harga. Jadi bisa dikatakan ini murah gitu. Kemudian kalau kita lihat book value-nya memang sudah besar dibanding yang lain, 1,1, 1, kalau ada pertanyaan kenapa nggak turun, ya dividen ya, ini 2, jadi seperti itu. Kalau dari pairnya ini juga masih paling rendah ya, 7. Jadi nggak tahu kenapa yang menjadi catatan, market cap-nya juga lebih kecil daripada Toto, daripada S ya. Ini mini nih, perusahaan mini, jadi lebih lincah. Nah, kalau kita bandingkan dividen, memang kalah dengan Toto di harga sekarang. Ingat, harga sekarang pada bulan Agustus tanggal 18 memang kalah, karena tapi kalahnya tipis sekali ya, karena tipis sekali. Dan payout rasionya SPTO itu 71%, jadi masih lebih kecil dibandingkan Toto atau S1. S1 itu cuma 4 ya dividennya. Nah, pertanyaannya gini, kemungkinan properti mulai bangkit ya. Nah, bisa jadi saham ini akan terpatik. Tapi ingat, kalau misalkan Anda mengharap saham ini naik begitu drastis, kayaknya enggak deh. Kalau dilihat grafiknya itu ya alon-alon gitu. Tapi kalau Anda yang penikmat jangka pendek, ini juga enggak menarik ya. Hanya saja kita nggak tahu kedepannya ada apa dan lain sebagainya. Semua kembali kepada Anda masing-masing. Apakah Anda mau beli, apakah Anda mau hold, atau Anda mau jual, Anda yang memutuskan. Yang terpenting, saham ini cukup menarik, walaupun bukan saham yang wow sekali, enggak, tapi cukup menarik. Ya, rekomendasi ini kebenarannya hanya 50%, 50%-nya kembali kepada analisa masing-masing dan keyakinan yang Anda miliki. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.